Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 1 Maret 2023. Pekan pertama Prapaskah, hari biasa pekan pertama Prapaskah, ofisi pekan pertama. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang dikoda dan disiksa untuk kita. Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskaraya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 17. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhanlah pelindung dan pembelaku, Allahku yang menyelamatkan daku. Tuhanlah gunung pengungsianku, perisai dan senjataku. Bentengku sangat terpuji. Aku berseru kepada Tuhan, dan aku diselamatkan dari musuhku. Maut mengancam aku bagaikan gelora ombak, malapetaka menyerbu aku bagaikan banjir. Jerat pratala meliliti aku, perangkap neraka menganga di hadapanku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Aku mengadu-adu kepada Allahku. Dari istananya Tuhan mendengar seruanku, dan teriakku sampai ke telinganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhan menyelamatkan daku
sebab Ia cinta padaku. Bumi bergetar dan goyah, goncanglah alas gunung gemunuh, digoncangkan amarah Tuhan. Tuhan menyemburkan murkanya bagaikan asap, bagaikan api yang menghanguskan, bagaikan bara yang berpijar-pijar. Ia membungkukkan langit dan turun, kakinya beralaskan awan kelam. Ia menunggangi Garuda dan terbang, melayang-layang dengan sayap terbentang. Ia berselubungkan kegelapan, bersembunyi dalam mendung yang menghitam. Ia menyambarkan halilintar dari tengah gumpalan awan, dan menghujankan es berkepal-kepal. Tuhan menguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mengasah panah dan melepaskannya. Ia melemparkan tombaknya bertubi-tubi. Maka terbukalah dasar laut dan alas bumi tersingkap di hadapan kedak ancaman-Mu ya Tuhan, di hadapan semburan nafas-Mu. Ia mengulurkan tangan dari atas dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dalam. Ia membebaskan daku dari musuh yang perkasa, dari musuh yang kuat melebihi aku. Tuhan mendampingi aku pada hari kematianku. Ia menjadi sandaranku. Ia mengantar aku keluar dari alam maut. Ia menyelamatkan daku sebab Ia cinta padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku.
Tuhan mengajar aku karena aku jujur. Ia membalas aku sebab hidupku murni. Sebab aku tetap melakukan kehendak Tuhan dan tidak berbuat jahat di hadapan Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan kehendaknya tidak ku abaikan. Aku selalu terbuka terhadap Tuhan dan berusaha menghindarkan kesalahan. Dan Tuhan mengajar aku sebab aku jujur. Sebab hidupku murni di hadapannya. Engkau setia terhadap orang yang setia dan terbuka terhadap orang yang terbuka. Engkau tulus terhadap orang yang ikhlas, tetapi cerdik terhadap orang yang licik. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati dan menundukkan orang yang sombong. Sungguh Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Allahku, Engkau menerangi kegelapanku. Berkat bantuanmu aku menerobos pasukan musuh. Bersama dengan Allahku aku melompati benteng. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Bacaan dari Kitab Ulangan bab 10 ayat 12 sampai bab 11 ayat 9 dan ayat 26 sampai 28. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu
dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang terajung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah, dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutu. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutu jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga hal hiburan batin, pasal ke-30, tentang memohon pertolongan ilahi dan percaya akan pulang kembalinya rahmat. Apakah ada sesuatu yang sulit bagiku, atau apakah aku ini seperti orang yang sanggup tetapi tidak berbuat apa-apa? Di manakah kepercayaanmu? Teguhkanlah hatimu dan tetaplah tekun. Sabarkanlah hatimu dan pupuklah keberanianmu. Hiburan akan datang padamu pada saatnya. Tunggulah, tunggulah aku. Aku akan datang dan menyembuhkan kamu. Percobaan itulah yang menganiaya kamu, dan rasa takut yang tidak beralasan itulah yang membuat kamu kebingungan. Apakah yang timbul dari kekhawatiran tentang apa yang akan datang kemudian, kecuali kesusahan, dan sekali lagi kesusahan untukmu? Tiap hari sudah cukup menderita kesengsaraannya sendiri. Hampa dan sia-sialah merasa cemas atau bergembira tentang hal-hal di kemudian hari yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Tuhan, kerinduan kami, pandanglah umat-Mu ini. Semoga dalam menjalani masa tobat, hati kami selalu bergembira karena rindu akan Dikau. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa menarasikan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.